Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan saya dari SMA Negeri 1 Payakumbuh. Nama saya Nora Marsyanatari. Saya akan mewawancarai Bapak sebagai narasumber kami. Nama Bapak siapa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ambo Teguh Tegas Kata nan Bogola Datuk Rajo Mantiko Alam. Pasukan Simabua, kompe suku 9 sampai perompe. Baik, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan saya, apa sejarah dari Masjid Balainan 2 ini, Pak? Baik. Jikalau bertanya tentang sejarah, jadi patut awak tahu bahwasanya sebelum terbentuknya Nagori Ketonlampe ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dan salah satunya itu adalah babalai dan bamusaji. Jadi yang balaynya kita punya balai di Balainan Duo, iko balai Nagori kita di Ketonlampe, dan bamusaji ikolah musajinya. Musaji gadang Ketonlampe. Jadi setelah terbentuk dua item iko dan beberapa item yang lainnya, barulah bisa dikatakan sah sebagai Nagori Ketonlampe. Jikalau menilik sejarah, kalau Seisua seluruhnya itu adalah Nagari Kotoran Godang. Tapi setelah dipisah menjadi dua Nagori, barulah ada menjadi dua Nagori, Nagori Kotoran Godang dan Nagori Kotoran Lompe. Baik Pak, terima kasih atas informasinya Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya bakal dilanjutkan dengan teman saya Pak. Terima kasih Pak. Kami akan bertanya, siapa sebenarnya yang mendirikan masjid ini, Pak? Jikalau ditanya siapa yang managaan masjid iko, jadi yang managaan masjid iko sebenarnya Basamo, karena itu adalah masjid Nagari. Cuman yang biasa dibaca itu tanah sampai masjid iko berdiri adalah tanah dari wakaf beberapa nenek mama yang ada di Ketonlampe. Yang pertama itu ada Datuk Rajo Mantiko Alam dan Datuk Rajo Bangso dari Jonan Hitam, itu dari pasukan Simabua. Satu ada Datuk Paduko Majolelo dari Bodi Ciniago dan Datuk Sinarokayo dari Bodi Ciniago. Itu adalah nenek mama atau datuk yang mewakafkan tanah supaya bisa ditagaan Masjid Nagori Ketonlampe dan dibangun secara bersama. Terima kasih ya, Pak. Pak, pertanyaan selanjutnya, di mana lokasi Masjid Gadang ini? Lokasi Masjid Gadang. Sebenarnya kalian telah tahu nak, lokasi Masjid Gadang ko berada sekarang di Kelurahan Padang Tengah Belenduo. Kalau Seisua iko dinamakan Belenduo, dan Seisuanya pula daerahku dinamakan Padang Tengah. Itulah lokasi Masjid Gadang Ketonlampe. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Pak, pertanyaan selanjutnya, kapan didirikannya Masjid Gadang ini? Bilo ditagan Masjid Gadang Ketonlampe kok. Jadi sebenarnya ada beberapa versi yang menjalan tentang tahun berdirinya Masjid Gadang Ketonlampe. Dari beberapa sumber ada yang menyebutkan tahun 1840, ada yang menyebutkan umurnya itu hampir 100 tahun, dan ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwasanya sebelum menjadi masjid itu adalah sebuah surau. Di surau itu ada beberapa catatan sejarah yang menunjukkan bahwasanya bangunanku didirikan pada tahun 600-an Masehi. Jadi ada beberapa versi sejarah, tapi pada intinya memang ikolah masjid yang paling tua di Kota Payakumbuh. Baik Pak, terima kasih. Yang selanjutnya, bagaimana perkembangan masjid ini dari tahun ke tahun, Pak? Perkembangan masjid.
Mungkin kalau dari bentuk bangunan kalau dari siswa masih sama, tapi mungkin dari akses pintu, habis itu fasilitas sampai berdua, itu mungkinlah jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau siswa, pintu masaji kok awalnya itu dari samping. Kalau kini kan kita lewat dari belakang. Setelah itu jumlah jendelanya pun tidak sebanyak itu. Bakok jumlah jendelanya itu diperbanyak karena mungkin suhu di dalam yang lumayan anget. Sudah tuh tampek buduk. Kalau tampek buduk kini kanlah dalam bentuk bangunan batu dan di keramik. Kalau siswa itu kayak kayak tampek beruduk terbuka yang bisa disanduk, mungkin kayak pakai gayung. Habis itu dibagi dua, dipakai sekat, laki-laki dan pedusi. Dan kayak gini letaknya itu di bawah. Itu mungkin yang berubah dari masjid di tahun ke tahun. Dan ayo kita udah tabuh sebenarnya. Tabuh kok jikalau dicaliak kini panjangnya tuh hanya tersisa setengah dari panjang sebenarnya. Jadi tabuh kok lah dipakai dari lamo, dan tabuh kok kalau kecil orang siswa di toko tabuh kok risiko teranga sampai ke ibu. Kalau siswa kan ndak banyak bana kayak iruk pikuk kendaraan dan sebagainya. Jadi mungkin wajar saja. Tabuh yang dulunya pernah dipakai menjadi salah satu panando apa-apa saja yang telah terjadi di masa di Gadang. Makasih ya Pak. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari teman saya. Selanjutnya Bapak, mengapa masjid ini arsitekturnya berbentuk seperti ini? Arsitektur. Jadi sebenarnya jikalau kita membahas tentang arsitektur, itu tidak lepas dari penyebaran agama Islam yang ada di Minangkabau. Jikalau kita baca sejarah, masuknya Islam terutama di Pulau Sumatera itu diawali dari Aceh. Dari Aceh, setelah itu baru merambat ke bawah sampai ke Sumatera Barat. Jadi jikalau kita perhatian arsitektur atau gaya bangunan masjid itu yang ada di Minangkabau atau mungkin di Sumatera cenderung akan mirip dengan apa yang ada di Masjid Gadang Tonampe. Dan awalnya tuh jikalau secara logika atau teori, secara logika itu dipengaruhi oleh gaya arsitektur bangunan yang ada di Aceh. Tapi secara garis besar, secara umum cenderung arsitektur atau gaya masjid tua yang ada di Sumatera Barat pasti kayak gitu. Baik Bapak, terima kasih atasnya. Baik Pak, segitu pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak telah menjawab pertanyaan dari kami semua Pak. Terima kasih ya Pak.